Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Islam, seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tentu tidak akan pernah menginginkan Allah murka kepada kita. Sebagaimana seorang hamba, kita senantiasa berusaha untuk selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Tapi tak sedikit orang yang melanggar ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya hingga Allah murka kepadanya. Lantas apa saja 4 hal itu? Berikut ini adalah 4 bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba. Pertama, penyebab datangnya kebencian di muka bumi itu ialah karena perbuatan buruk atau pelanggaran yang dilakukan seorang hamba, hingga perbuatan tersebut menjadi gunjingan banyak orang atau orang lain merasakan dampaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, dia memanggil Jibril bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu, lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika Allah membenci seorang hamba, Allah memanggil Jibril dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci hamba tersebut, jadi aku membencinya. Maka Jibril membencinya lalu berseru kepada penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci hamba itu. Maka mereka membencinya. Kemudian hamba tersebut dibenci oleh penduduk bumi. Kedua, wujud kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba, yaitu hamba tersebut cenderung terus berada dalam cintanya kepada sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sama seperti saat dia membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hamba tersebut selalu berada dalam kesesatan, ketidaktaatan dan dosa, dan bergerak di antara dosa dan dosa. Hamba ini tidak bertobat dari semua hal buruk itu dan mati untuknya. Keempat, tanda Allah Subhanahu wa taala murka pada seorang hamba, yaitu hamba tersebut lalai dalam melaksanakan salat wajib, tidak menjaganya atau melaksanakannya. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Salat dilakukan sebagai bentuk ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai sarana perbaikan diri dan menjaga ketakwaannya kepadanya. Akan tetapi, umat manusia seringkali lalai dalam mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala sangat keras dalam memberikan peringatan terhadap orang yang lalai dalam salat. Perihal ini juga telah tertuang pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Quran surah Al-Maun ayat 4-5. Itulah sahabat Cahaya Islam, beberapa tanda Allah murka kepada seseorang hamba. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.